Bayangkan di tengah heningnya hutan pegunungan ada sebuah gua tua yang diselimuti kabut misteri. Bukan sekedar lubang ceruk biasa, tapi dipercaya sebagai gerbang menuju akhir perjalanan hidup. Tanpa jasad, tanpa makam. Sejak era Kanjuruhan hingga Majapahit, banyak tokoh besar yang diyakini menghilang di tempat seperti ini, termasuk Raja Brawijaya dan Gajah Mada. Kini kita berdiri tepat di depan mulut gua itu. Apakah ini hanya tempat bertapa atau pintu menuju dunia yang tak bisa dijelaskan logika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi kalis ing rupedo nir ing Sambikala. Bayangkan polo, di tengah heningnya hutan pegunungan ada sebuah gua tua yang dindingnya sudah diselimuti lumut. Bukan sekedar rongga gelap di perut bumi, tapi dipercaya sebagai gerbang menuju akhir perjalanan hidup seseorang. Tanpa jasad, tanpa makam, hanya kisah yang tersisa. Inilah misteri moksa para leluhur Jawa kuno. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa kuno, moksa bukan sekedar meninggal. Ini adalah proses meninggalkan dunia fana untuk menyatu dengan alam semesta. Dan untuk itu mereka memilih tempat-tempat sunyi, gunung, hutan, atau goa. Banyak yang percaya bahwa kesunyian adalah kunci membuka pintu gaib menuju moksa. Sejak masa kerajaan Kanjuruhan, Medang, Kahuripan, Singosari hingga puncaknya di era Majapahit, banyak tokoh besar yang diyakini menghilang dengan cara moksa. Konon Raja Brawijaya bahkan Mahapati Gajah Mada yang pernah melakukan tirakat di gua-gua seperti ini. Bukan tanpa alasan, gua dianggap sebagai perut bumi, tempat lahirnya energi murni yang mampu membersihkan jiwa. Jejak itu nyata di berbagai pegunungan Jawa Timur. Kita masih bisa menemukan ceruk-ceruk batu, petirtaan, dan sisa bangunan kuno. Batu-batu yang disusun rapi, lorong sempit yang mengarah ke ruang kecil, seakan memang sengaja dibuat untuk meditasi. Penemuan-penemuan arkeologi menunjukkan tempat ini sering berdekatan dengan sumber air alami yang dipercaya sebagai air suci untuk ritual pembersihan diri. Dalam cerita rakyat, gua ini juga jadi batas tipis antara dunia manusia dan dunia para leluhur. Dan sekarang kita berada di salah satu gua yang dipercaya sebagai tempat moksa itu. Dikelilingi hutan, jauh dari perkampungan, hanya suara angin dan tetesan air yang menemani. Apakah ini sekedar tempat bertapa atau benar-benar pintu menuju dunia tak kasat mata? Kita akan menelusuri lorong ini, mencoba membaca jejak masa lalu dan mencari tahu rahasia yang terkubur di balik batu-batu tua ini. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah sampai di sebuah tempat yang merupakan bagian dari kisah masa lalu, bahwa di lokasi ini pernah ada yang bertapa hingga berlumut bolo. Nah, lokasi ini memang terasa aura-aura mistis dan magis begitu yang cukup kuat, hingga kita terpukau untuk ingin lebih dalam melihat bagian yang dianggap oleh masyarakat sebagai tempat pertapaan. Nah, seperti apa? Ikuti terus perjalanan dan penelusuran kami. Ternyata di sebuah batuan-batuan besar ini, bisa dikatakan sungai ya bolo, terdapat tempat bertapa begitu bolo. Nah, ini ada pohon kering yang berada di sini. Tempatnya sunyi dan menyimpan sebuah tempat yang dianggap sangat keramat. Sebetulnya sungai terlihat dari kubangan-kubangan air yang tersisa. Jadi di tempat inilah ada bekas-bekas tempat orang sakti yang bertapa.
Nah, tempat ini diyakini sangat sakral sekali Bolo oleh masyarakat. Bisa dirasakan seperti aura-aura yang cukup kuat, aura magis begitu. Hingga saya bikin merinding ya Bolo. Merinding sekali saya. Seperti kubangan air bekas-bekas dari sungai yang mengalir di sini. Nah, lokasi ini begitu banyak batu-batu besar. Jadi tempat ini dianggap tempat yang sangat keramat begitu. Nah, kita akan menyusuri bagian yang dianggap masyarakat tempat yang begitu disakralkan. Nah, di mana ya tempatnya itu? Kita coba lihat di bagian sini ya Bolo. Seperti ini, sungai yang sudah mengering. Bila ini ada airnya sangat indah Bolo, dan sangat menakjubkan. Ternyata di sana ya Bolo, ada sebuah tatanan batu ya yang terbentuk. Kemungkinan disitulah yang diyakini sebagai tempat pertapaan. Nah, dari tebing-tebing batu ini yang ada di sini, inilah yang dianggap oleh sebagian orang tempat yang sangat keramat sekali. Nah, di dalam situ ya Bro, tempat bertapa hingga berlumut. Tempat ini tidak semata-mata menjadi tempat biasa ya Bro. Ini bagian dari apa yang harus kita pahami, kita ketahui bahwa orang-orang yang bertapa mencari ketenangan di balik kesunyian hutan, mereka ingin mencari sejatinya hidup itu seperti apa. Nah, kita akan coba lihat ke atas sini ya Bro, ke bagian gua. Nah, seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rahayu, 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 rahayu. Nah, dari batuan yang besar ini ternyata kita jumpai sebuah tempat pertapaan. Anehnya di sini ada ban ya Bro. Kok ada ban ini? Ini aneh ya. Apa kesininya naik motor terus banyak copot ya Bro. Terus ada bekas-bekas botol juga di sini. Ada sarung, ada jaket. Yuk coba kita mendekat ya Bro. Nah, di sini ya Bro. Ini nyata ya Bro, ada bekas-bekas kehidupan. Memang betul apa yang saya sampaikan bahwa di sini merupakan tempat bertapa. Bekas-bekasnya ini menguatkan indikasi saya. Nah, di depannya seperti ini pemandangannya Bro. Lokasinya sunyi. Di depan ini sungai sebetulnya, tapi sudah mengering karena di beberapa hari ini sudah tidak turun hujan ya. Cuaca juga ekstrim, sudah mulai panas. Nah, saya sampai ngejar ya Bro di sini. Itu batu-batu besar yang ditumbuhi semak belukar ya. Menyeramkan sekali. Nggak tahu kalau kita ke sana itu kemana lagi ya Bro. Ini sangat luar biasa sekali bahwa tempat-tempat seperti ini nyata Bro, ada orang-orang yang mencari ilmu spiritual, hidup di tengah hutan dan bertapa di sebuah tebing hingga berlumut. Itu mungkin ada dan nyata. Jadi setelah kita perjalanan hampir kurang lebih 1 jam ya Bro, menyusuri hutan yang terletak di Jawa Timur ini merupakan hutan yang sebetulnya dilarang karena banyak sekali orang yang kesini itu kesasar atau hilang. Hal itu nyata
Karena di tempat-tempat seperti ini kita harus berpikir positif, berperilaku yang baik, nggak boleh sembrono ya. Nah, seperti ini pemandangannya indah dari atas ini ya bolo. Jarang sekali kita jumpai sebuah tempat seperti ini, pemandangan seperti ini di alam-alam lain ataupun di kota perkotaan. Hanya ada di tengah hutan ya bolo. Kita sejenak bersantai di sini ya bolo, menikmati dan merasakan apa yang dirasakan para pertapa itu. Jadi di sini ya, di tempat ini, lalu memandang di area ini, memanjatkan doa-doa dan menenangkan diri, batin dan pikiran, menghilangkan kekosongan duniawi agar ketenangan itu didapatkan. Kita coba ini melihat yang di sini ya. Di sini sebetulnya ada tempat ke atas. Apakah ada tempat-tempat keramat lain ya bolo di atas itu? Ini sangat menakjubkan sekali. Kita coba menyusuri area lain ya. Batu-batu besar terbentuk secara alami, membentuk sebuah tempat-tempat lorong begitu ya bolo. Nah seperti ini, dan tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh menjalar begitu hingga menutupi batu-batu besar ini. Kita coba masuk ke sini ya bolo. Di sini sebuah lorong ya, diapit antara dua batu besar, sangat mengerikan sekali. Nah oke, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menghibur. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu rahayu rahayu.